Selamat datang para manusia dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film hacker yang paling keren yang pernah saya tonton. Ceritanya tentang sekelompok hacker yang melakukan hal-hal gila demi mendapatkan pengakuan dari hacker idola mereka. Awalnya mereka hanya meretas untuk iseng, tetapi akhirnya terlibat dalam kriminalitas tingkat tinggi. Film ini menceritakan tentang seorang hacker bernama Benjamin Engel yang terlihat babak belur dan sangat panik seperti sedang diburu. Saat masuk ke tempat persembunyiannya, dia sudah menemukan 3 temannya tewas tertembak. Benjamin kemudian menyerahkan diri ke Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa, dan hanya mau bicara dengan penyelidik senior yang bernama Hanne Lindberg. Kita sebut saja Hana biar gampang. Dia mengaku tahu lokasi kelompok hacker bernama Friends yang sudah lama diburu oleh Europol. Benjamin memulai ceritanya dengan sedikit trik sulap sebagai perumpamaan bahwa meretas itu sama seperti sulap. Saat masih kecil, Benjamin merasa dirinya seperti superhero yang memiliki kekuatan tak terlihat. Maksudnya adalah dia selalu tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, ia tinggal bersama neneknya karena ayahnya kabur dan ibunya meninggal bunuh diri. Meskipun sudah tua, nenek Benjamin masih menyimpan 3 selongsong peluru bekas Perang Dunia II peninggalan ayahnya di dalam kotak sebagai kenangan. Pada usia 14 tahun, Benjamin mulai tergila-gila dengan pemrograman dan menghabiskan waktunya di depan komputer. Di dunia ini, pertama kalinya Benjamin merasa dirinya berhasil menguasai sesuatu. Di dunia maya yang tanpa batas, Benjamin merasa dihargai, tidak seperti di dunia nyata yang dianggap pecundang dan tidak berguna. Dia masuk ke darknet tempat para hacker berkumpul. Dia mengidolakan seorang hacker bernama MRX yang bisa meretas segala sistem. Dia pernah meretas semua profil orang menggunakan gambar bokong, dan masih banyak yang lainnya. MRX memiliki 3 prinsip. Pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia nyata maupun dunia maya. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza dan suatu hari mengantar ke sekelompok mahasiswa hukum termasuk Mari, gadis yang disukainya sejak sekolah TK dulu. Namun Mari tidak mengenali Benjamin karena Benjamin bukan siapa-siapa dan tidak pernah terlihat. Untuk menarik perhatian Mary, Benjamin nekat mencari soal ujian dari server kampus supaya Mari bisa lulus dengan mudah. Namun aksinya diketahui oleh Suri Kitty, dan karena dia tidak punya catatan kriminal apapun, dia dihukum melakukan pelayanan masyarakat selama 50 jam, bersih-bersih sampah kota. Di situ, Benjamin bertemu dengan Max, seorang berandalan yang mengubah hidupnya. Max tertarik dengan keahlian Benjamin dalam membobol server kampus dan mengajaknya ke sebuah pesta. Di pesta tersebut, Benjamin diperkenalkan dengan 2 teman lainnya, Paul dan Stefan. Paul adalah ahli hardware. Hanya dengan motherboard dan klip kertas, dia bisa membuat apa saja. Sementara Stefan adalah dewa software yang mampu menemukan celah di program apapun. Benjamin diminta untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan keterampilannya, ia berhasil meretas PLN setempat dan mematikan semua lampu di sekitar rumah mereka. Tak lama kemudian, polisi datang dan ternyata rumah itu bukan milik Max. Mereka langsung kabur dan Mari ikut bersama mereka. Di tengah jalan, mereka harus berpisah dengan Mari. Namun akhirnya Mari ingat nama Benjamin. Sesampainya di rumah, Benjamin panik karena neneknya tidak ada. Setelah mencari, dia menemukan neneknya sedang kebingungan di jalanan. Ternyata nenek Benjamin mengidap Alzheimer sejak 4 tahun yang lalu dan ingatannya semakin memburuk. Max kembali menemui Benjamin dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Meskipun Benjamin tahu bahwa berteman dengan Max adalah kesalahan, dia tidak bisa menahan diri dari sensasi adrenalin yang dirasakan. Ternyata keduanya sama-sama mengidolakan MRX. Max berkata bahwa bukan hanya sistem yang bisa diretas, tetapi manusia juga bisa diretas, atau kata kerennya adalah social engineering atau rekayasa sosial. Max kemudian menunjukkan bagaimana rekayasa sosial bekerja. Ia mencari nota dan box donat di tempat sampah dan dengan percaya diri pergi ke toko donat. Max marah karena tidak mendapat 2 donat coklat yang dipesannya. Awalnya pegawai toko tidak percaya, tetapi Max dengan yakin berkata bahwa ada kesalahan dari pelayan wanita itu dan dia mengancam akan berbicara langsung dengan manajernya jika tidak diberi donat yang sesuai. Daripada debat panjang dan toko juga sedang ramai, si mas pegawai akhirnya memberikan 2 donat coklat gratis. Benjamin yang melihat aksi itu merasa kagum dengan Max dan akhirnya diajak ke tempat jual beli mobil bekas di mana Paul dan Stefan sudah menunggu. Stefan mengambil kunci mobil dan mereka mendapatkan 1 mobil untuk dipinjam katanya. Benjamin pelongo-pelongo tetapi tetap mengikuti rencana mereka. Sesampainya di lokasi tertentu, rambut Benjamin dirapikan dan bajunya diganti. Ia dan Stefan diberi tugas masuk ke sebuah gedung
beruntung menggunakan identitas palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Benjamin diminta meretas laptop yang akan digunakan untuk presentasi di atas panggung. Meskipun gugup, Benjamin teringat salah satu prinsip MRX, incarlah sesuatu yang mustahil, dan dengan bismillah ia mencoba. Acara yang dihadiri banyak orang itu akan segera dimulai. Stefan menyiapkan kamera di atas untuk merekam, dan dengan keringat dingin, Benjamin berusaha tenang dan akhirnya berhasil meretas laptop, mengganti sambungan ke WiFi milik mereka. Ternyata acara tersebut adalah pertemuan partai politik yang akan mengikuti pemilu, dan presentasinya diacak-acak oleh Benjamin dan kawan-kawan. Saat orang-orang menyadari aksi tersebut, mereka langsung menyerang mobil Benjamin dan kawan-kawan, tapi untungnya mereka berhasil kabur. Kembali ke ruang interogasi di Europol, agen senior Hana tidak langsung percaya pada cerita Benjamin, namun Benjamin membuktikan kemampuannya dengan membocorkan semua informasi tentang Hana, termasuk biodata lengkapnya, nomor jaminan sosial, rekening bank, akun TikTok, Instagram, Facebook, Friendster, sampai masa lalunya yang kelam. Akhirnya Hana mulai percaya bahwa Benjamin memang hacker jenius. Lanjut flashback, karena nenek Benjamin dirawat di rumah sakit, rumah neneknya dijadikan markas baru mereka. Mereka sangat senang karena video prank sebelumnya sudah ditonton 1 juta kali. Max punya ide untuk memakai topeng badut sebagai ciri khas kelompok mereka. Karena topeng itulah, Benjamin memberi nama kelompok mereka Clay, Clown Laughing at You. Selanjutnya, mereka berhasil meretas sebuah sistem bursa efek Jerman dan membuat kekacauan. Mereka juga meretas sistem perusahaan farmasi dan mengganti tulisan di LED perusahaan menjadi "Kami membunuh hewan". Retas-meretas pun terus dilakukan, dan mereka juga rutin mengonsumsi Ritalin untuk tetap terjaga. Nama Clay dan video-videonya di YouTube semakin populer setiap harinya. Konten-konten mereka selalu ditunggu dan ditonton oleh jutaan orang. Suatu hari di supermarket, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Mary. Max pun berusaha membantu Benjamin agar bisa mengobrol dengan Mary, tetapi Benjamin terlalu kaku. Max yang jengkel akhirnya memberi contoh bagaimana cara ngobrol dengan cewek yang benar. Minggu demi minggu, Max semakin ambisius dan ingin agar Clay diakui idola mereka, MRX. Namun mereka belum mendapatkan kabar apapun. Bahkan MRX sepertinya tidak tahu siapa Clay. Sementara itu, ada kelompok hacker lain yang sangat berbahaya dan lebih terkenal bernama Friends. E-nya diganti 3, agak alay ya. Kelompok ini telah lama malang melintang di dunia peretasan internasional dan beranggotakan 4 orang. Sekdet, Tobot, Krypton, dan satu lagi masih misterius. Friends menjual data-data penting yang berhasil mereka curi di darknet, dan bisnis itu dikendalikan oleh cyber Rusia. Europol sudah mencoba melacak mereka selama 3 tahun, tapi masih sulit menemukannya. Benjamin kemudian menceritakan bahwa saat Europol masih fokus dengan Friends, Max yang kecewa karena tidak digubris oleh MRX meretas saluran radio agar bisa memenangkan hadiah mobil Porsche. Stefan memutus semua jaringan telepon ke radio tersebut sehingga hanya telepon mereka yang tersambung. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan mobil Porsche dan bersenang-senang. Mereka bahkan mengajak ciwi-ciwi kesepian untuk berpesta bersama. Max dan Stefan terlihat santai, sementara Benjamin dan Paul masih merasa canggung karena tidak terbiasa berpesta seperti itu. Setelah pesta, Benjamin mendatangi Mary dengan mobil Porsche itu. Mereka pun ngobrol dan bercanda. Namun Benjamin tiba-tiba nekat mencium Mary. Kebingungan, Mary langsung kembali ke dalam gedung, dan Benjamin merasa kesal dengan kebodohannya sendiri. Oscar yang melihat kejadian itu langsung memukuli Benjamin. Keesokan paginya, MRX akhirnya menghubungi Clay, tetapi bukan untuk memberi pujian. MRX malah menghina mereka dan mengatakan bahwa Clay bukanlah kelompok hacker besar dan tidak berbahaya. Intinya, MRX meremehkan mereka. Max yang semakin tidak terima memutuskan bahwa mereka harus melakukan aksi yang lebih besar. Benjamin kemudian mengusulkan agar mereka meretas BND, Badan Intelijen Jerman. Meskipun BND sangat ketat dalam hal keamanan, Benjamin yakin bahwa setiap sistem pasti memiliki celah. Rencana peretasan yang sangat rumit pun dimulai. Mereka mengikuti truk sampah dari BND dan masuk ke TPS pusat, mencari kertas yang bisa memberi mereka petunjuk. Akhirnya, mereka menemukan kartu ucapan ulang tahun milik seorang karyawan BND
BND bernama Gerdi. Dengan menyamar sebagai temannya Gerdi, mereka mengirim email untuk memancing Gerdi mengklik link yang akan memberi Clay akses ke dalam sistem BND. Lebih beruntungnya lagi, pekerjaan Gerdi adalah mengatur pendistribusian kartu akses di BND, dan dengan mudahnya ia ditipu untuk mengirimkan kartu akses ke Clay. Sebelumnya, banyak yang mencoba meretas BND, tapi tidak ada yang berhasil karena mereka hanya melakukannya dari jarak jauh. Clay adalah kelompok pertama yang nekat masuk langsung ke BND. Dengan memakai topeng badut, mereka masuk ke BND pada tengah malam. Stefan bertugas menghapus rekaman CCTV, Paul mematikan listrik, Max memastikan kode akses ke ruang server utama, dan Benjamin adalah eksekutor yang akan meretas sistem di ruangan tersebut. Setelah misi selesai, Benjamin tiba-tiba teringat sesuatu dan kembali ke server. Apa yang akan dia lakukan? Sabar. Ternyata semua printer di kantor BND mencetak kertas dengan gambar badut dan tulisan Clay ada di sini. Tidak ada sistem yang aman. Keberhasilan mereka langsung dirayakan dengan berpesta gila-gilaan. Mereka yakin sudah berada di puncak karena berhasil membobol sistem BND. Di pesta itu, Benjamin bertemu Mari. Oscar yang melihat keberingasan Benjamin dan kawan-kawan langsung jiper dan mundur perlahan. Namun saat Benjamin melihat Mari dan Max berciuman, dia benar-benar marah dan tidak habis pikir dengan kebrengsekan Max dan enggan membukakan pintu rumahnya. Max bilang, tanpa kami, lo bukan siapa-siapa, Benjamin. Benjamin yang tidak terima terlihat akan melakukan sesuatu yang besar. Jadi saat Benjamin meretas server BND, Benjamin kembali dan mengambil data terenkripsi dari server tersebut. Untuk membuktikan bahwa dia adalah siapa-siapa, dia mengirimkan data itu ke MRX. Dari awalnya yang hanya meretas lucu-lucuan, kini mereka terlibat dalam kriminalitas tingkat tinggi, pembobolan server, dan pencurian data rahasia dengan keamanan tingkat tinggi. Meskipun itu kejahatan besar, namun ahli sistem di BND tahu bahwa pelakunya adalah orang yang jenius, karena sistem canggih mereka bisa diretas hanya dalam waktu 2 menit 23 detik. Saat Benjamin terbangun, teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah, dan percekcokan pun terjadi antara Benjamin dan Max. Tak lama kemudian, berita menyiarkan kematian Krypton, anggota kelompok hacker Friends. Ternyata, Krypton adalah agen rahasia BND yang menyusup ke dalam Friends untuk mengumpulkan informasi tentang para hacker. Data terenkripsi yang dikirim Benjamin sebelumnya ternyata adalah daftar nama karyawan rahasia BND, termasuk nama Krypton. Sudah jelas, Krypton dibunuh oleh anggota Friends karena dianggap berkhianat. Selain itu, Clay kini menjadi buronan karena telah membobol sistem BND. Mereka bertiga bertanya-tanya, kenapa kasus ini jadi rumit? Kan sudah dibilang jangan mengambil apapun yang rahasia dan berbahaya. Lalu Benjamin mengaku telah mengambil data terenkripsi rahasia dan memberikannya kepada MRX. Aku cuma ingin pembuktian dari MRX dan juga pembuktian ke kalian bertiga, kata Benjamin. Kini mereka paham mengapa kasus ini semakin besar. MRX adalah anggota keempat dari kelompok Friends. Dipastikan dia telah menjual data karyawan rahasia itu ke cyber Rusia. Alhasil, Krypton pun dibunuh karena sudah mengkhianati dan membahayakan mereka. Masalahnya, BND dan Europol tidak mengetahui bahwa data itu dikirim ke MRX. Jadi, mereka menganggap Clay adalah pelaku pembunuhan agen rahasia Krypton. Karena BND berhasil dibobol dan Hana belum berhasil menangkap hacker-hacker tersebut, Hana terancam dipecat. Mereka berempat semakin panik dan ketakutan. Takut karena masuk penjara, juga takut dibunuh seperti Krypton. Benjamin pun berencana untuk membongkar identitas MRX karena dialah dalang sebenarnya dan berencana melaporkannya ke Europol. Tiba-tiba Mari datang ke rumah Benjamin dan kaget melihatnya babak belur. Mari khawatir karena Benjamin tiba-tiba hilang semalam. Benjamin bertanya, kamu kesini karena ingin mencari Max kan? Enggak, aku nyariin kamu, jawab Mary. Karena Benjamin parno ada agen rahasia yang mengintai, Mari pun diusir dari rumahnya. Mereka mulai mencari keberadaan MRX. Saking takutnya, sampai menggunakan komputer di perpus umum agar tidak terdeteksi oleh Europol. Benjamin memakai nama samaran HMI untuk menghubungi MRX, dan tiba-tiba MRX memberikan akses ke saluran pribadinya. Setelah masuk, mereka mengobrol. Clay sudah tahu bahwa MRX adalah anggota kelompok hacker Friends dan pura-pura ingin bergabung, tapi MRX tidak mau menerima begitu saja. Dia ingin Clay melakukan aksi gila lagi dan memberikan mereka sebuah pekerjaan baru. BND berhasil melacak kontak antara HMI dan MRX, tetapi lokasi pastinya sulit diketahui karena menggunakan IP palsu dan 100 server berbeda yang berubah-ubah. Akhirnya mereka menemukan lokasi HMI di perpustakaan umum. Tepat ketika pekerjaan baru dari MRX berhasil diunduh, BND sudah tiba di perpustakaan dan mereka semua langsung berpencar. Kembali ke ruang interogasi, Benjamin memberitahu Hana pekerjaan apa yang diberikan MRX, yaitu mengirimkan Trojan ke sistem Europol. Namun tujuan Benjamin datang ke Europol adalah untuk membongkar identitas MRX dan membuktikan dialah dalang pembunuhan Krypton. Dengan memberikan informasi itu, Benjamin berharap bisa dibebaskan dari daftar buronan. Kembali flashback, mereka berencana menjebak MRX agar bisa masuk ke dalam komputernya. Sebelum aksi dimulai,
semua jejak keberadaan Clay akan dilenyapkan. Max meminta maaf kepada Benjamin atas kejadian sebelumnya, benar-benar menyesali perbuatannya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan membuat program saja tidak bisa. Dia sangat iri dengan kemampuan Benjamin. Akhirnya mereka berdua berbaikan. Agar jejak mereka berempat tidak terlacak, mereka membakar rumah nenek Benjamin. Setelah itu mereka menuju ke kantor Europol, namun kali ini sangat sulit menembusnya karena CCTV di mana-mana dan keamanannya sangat ketat. Mereka mencoba metode yang sama seperti membobol BND sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Masuk melalui saluran pembuangan juga tidak bisa. Malahan tangan Max ketembus paku lagi dan akhirnya harus diperban. Benjamin yang merasa bersalah memutuskan untuk datang sendirian, sementara yang lain masih tidur di hotel. Benjamin menemukan kartu pengunjung orang asing yang jatuh. Bermodalkan kepercayaan diri dan keyakinan, dia pun berencana melakukan rekayasa sosial kepada petugas keamanan. Dia mengaku dari tur sekolah dan ingin mengambil dompet yang ketinggalan di kantin. Awalnya, petugas keamanan meminta Benjamin untuk kembali besok, tapi dia berkelit, "Pak, Anda lihat sendiri, saya babak belur karena ayah saya. Jika dompet saya hilang, bisa repot, Pak. Tolonglah, Pak." Petugas keamanan pun meminta maaf karena peraturan tidak memperbolehkannya dan mengusir Benjamin. Akhirnya karena si security merasa kasihan, dia memperbolehkan Benjamin masuk. Benjamin diberikan waktu 2 menit yang sudah lebih dari cukup. Dia menaruh alat di bawah meja yang bisa membuat jaringan tiruan, atau istilah kerennya adalah Evil Twin. Kalian bisa search di Google. Jadi jika ada karyawan yang masuk ke dalam jaringan tiruan itu, Benjamin bisa mengakses komputernya dan melanjutkan mengakses server Europol. Berikutnya, Benjamin memberikan trojan yang telah dimanipulasi kepada MRX. Begitu MRX masuk ke server Europol, identitasnya akan langsung ketahuan. Namun mereka tidak menyadari bahwa MRX lebih cerdas dan mengetahui semua itu. Dan identitas Benjamin lah yang malah terungkap karena ternyata dia menggunakan IP transmitter dari MRX. Alhasil, Benjamin berusaha melarikan diri dari kejaran cyber Rusia. Dia benar-benar kalah telak, tetapi beruntung masih selamat. Saat Benjamin kembali ke hotel, dia mendapati Max, Stefan, dan Paul sudah dibunuh. Dia terpukul dan sedang termenung ketika Mary menghampirinya dan memberitahunya bahwa dia tahu kalau Benjamin lah yang mencuri soal ujian dari server kampus demi dirinya. Mary berterima kasih atas usaha Benjamin dan mereka pun berciuman. Benjamin tahu bahwa Mary merasa bosan dengan hidupnya yang monoton dan ingin pergi bebas entah kemana. Jadi dia mengajak Mary pergi bersamanya. Itulah cerita Benjamin yang akhirnya berakhir di ruang interogasi Europol saat ini. Benjamin berkata bahwa dia ingin berubah dan tidak ingin lagi terlihat seperti dulu. Dia bersedia memberikan informasi tentang MRX dan Friends, tapi dia ingin mendapatkan identitas baru dan program perlindungan saksi dari Europol. Jika identitas MRX berhasil dibongkar, semua permainan ini akan berakhir. Martin, rekan kerja Hana, agak ragu dengan cerita Benjamin, tetapi Hana meyakinkan Martin bahwa dia hanya orang biasa yang tidak sengaja terjebak dalam masalah ini. Yang paling penting, Benjamin dapat membantu mereka menemukan MRX dan kelompok hacker Friends yang sangat berbahaya. Akhirnya Benjamin mencoba menyerang titik lemah MRX, yaitu harga dirinya. Dia menyamar sebagai MRX dan menjelek-jelekkan namanya, mengklaim bahwa MRX telah menjual identitas untuk pemerintah dan sebagai mata-mata yang membunuh Krypton. Dengan membesar-besarkan cerita, Benjamin berharap MRX akan terpancing. Benjamin pun menggunakan cara yang sama dengan MRX, yaitu menggunakan IP transmitter. Dengan cara itu, identitas dan lokasi MRX berhasil terungkap dan dia berhasil tertangkap. Ternyata, nama asli MRX adalah Sean dan dia baru berusia 19 tahun. Sesuai janji, Benjamin seharusnya segera mendapatkan program perlindungan saksi dan identitas baru. Namun Hana merasa ada yang aneh karena ada luka di tangannya. Saat Hana mengunjungi rumah nenek Benjamin, dia mendapati semuanya baik-baik saja. Tidak ada kebakaran dan hanya menemukan bungkus Ritalin di kamarnya. Ketika bertemu Mary, dia menanyakan tentang Benjamin, tetapi Mary mengaku tidak mengenalnya. Mary hanya ingat bahwa Benjamin adalah anak yang duduk di bangku paling belakang di sekolah. Hana semakin bingung dan bertanya kepada dokter nenek Benjamin yang juga mengenal Benjamin dengan baik. Dokter menjelaskan bahwa Benjamin dibesarkan di lingkungan yang tidak jelas dan ibunya mengidap penyakit kepribadian ganda dengan 4 kepribadian. Dokter mengatakan ada kemungkinan penyakit itu menurun kepada Benjamin. Ritalin yang terkandung dalam obat yang dia konsumsi bisa memicu munculnya penyakit tersebut. Semua itu semakin membuat Hana merasa ada yang tidak beres. Ketika Hana menemui nenek Benjamin, dia menemukan kotak kosong di samping neneknya. Setelah kembali ke kantor, dia mengungkapkan bahwa semua cerita Benjamin adalah kebohongan. Luka di tangannya bukan dialami oleh Max, tetapi dialami oleh Benjamin sendiri. Kunci mobil ada di Benjamin, bukan di Stefan. Ibunya Paul yang meninggal sejak kecil adalah kisah Benjamin. Selain itu, rumah neneknya baik-baik saja. Tidak ada mayat di hotel, dan Mary juga tidak mengenal Benjamin. Lalu Hana menunjukkan kotak milik neneknya yang kosong. 3 peluru dari Perang Dunia II yang ada di dalam
dalamnya dibawa oleh Benjamin. Benjamin berpikir bahwa peluru itulah yang membunuh teman-temannya. Padahal tidak, semua itu hanyalah ada dalam imajinasinya. Max, Stefan, dan Paul sebenarnya adalah bagian dari Benjamin sendiri. Dan Clay adalah Benjamin seorang diri. Benjamin sangat stres. Dia mengklaim bahwa Hannah salah. Dia tidak seperti itu. Dan dia tidak sakit seperti ibunya. Namun karena dia dikategorikan sebagai orang dengan gangguan mental kepribadian ganda, sesuai peraturan, dia tidak bisa mendapatkan program perlindungan saksi. Dengan wajah yang sangat depresi dan kecewa, Benjamin berusaha tetap mendapatkan program perlindungan saksi karena dia khawatir akan dibunuh oleh anggota Friends dan Cyber Rusia. Karena kasus ini terselesaikan, kinerja Europol diapresiasi, tetapi Hannah masih kepikiran tentang nasib Benjamin setelah ini. Akhirnya, ketika Benjamin diantar ke tempat pengadilan, secara diam-diam dia dibantu untuk segera mengubah identitasnya dalam waktu 5 menit. Dan nanti Hannah akan beralasan bahwa Benjamin melarikan diri saat dalam perjalanan. Yang difokuskan Europol adalah MRX dan Friends, sedangkan Benjamin bukanlah siapa-siapa. Benjamin berjanji untuk berhenti meretas dan tidak akan ada lagi trik sulap. Karena ditanya tentang trik sulap gula batu, dia mengungkapkan bahwa triknya adalah sebuah pengalihan, karena orang hanya mau melihat apa yang mereka lihat. Benjamin akhirnya dibebaskan, tetapi tiba-tiba Hannah kepikiran tentang trik sulap yang tadi. Jangan-jangan singkat cerita, Benjamin sudah berada di kapal dan akan pergi jauh. Lalu tiba-tiba, ternyata semua itu adalah rekayasa sosial paling gila yang dilakukan Benjamin. Benjamin tidak mengganti identitasnya, tetapi dia menghilangkan identitasnya. Cerita Benjamin yang dikejar Cyber Rusia memang benar adanya, namun setelah itu direkayasa. Max, Stefan, dan Paul benar-benar ada dan masih hidup, tetapi mereka terancam diburu oleh Cyber Rusia dan Friends. Oleh karena itu, mereka merencanakan rekayasa sosial terhadap Hannah dengan berpura-pura sakit mental dengan kepribadian ganda agar tidak bisa mendapatkan program perlindungan saksi. Benjamin harus berperan sebagai ketiga temannya, termasuk memaku tangannya sendiri supaya seperti Max yang terkena paku di tangannya karena tidak dapat program perlindungan saksi dan identitasnya yang dihapus, serta berhasil meyakinkan bahwa Max, Stefan, dan Paul hanyalah imajinasinya sampai akhirnya dibebaskan begitu saja oleh Hannah. Mereka semua tidak bisa terlacak atau dengan kata lain tidak terlihat. Suatu strategi yang luar biasa mantap. Di awal cerita, memang Benjamin dan kawan-kawan menargetkan Hannah karena masa lalunya yang kelam, sehingga mudah untuk diretas. Beda lagi kalau yang menangani si Martin, ya kan? Jadi seperti itu alur ceritanya. Pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, karena setiap tindakan digital memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi identitas, privasi, dan keamanan kita. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.